Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada bersama-sama kami di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pimpin kami lebih lagi. Tenggelamkan kami dalam kuasa firman-Mu. Firman-Mu yang memulihkan, memerdekakan kami. Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Urapi hati dan pikiran hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu, untuk menyampaikan perkataan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang coba menghalangi pemberitaan firman Tuhan, segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan, roh kekerasan hati, pemberontakan, segala kuasa-kuasa kutuk-kutuk keturunan, kuasa-kuasa dosa, saat ini kau dengar baik-baik. Saat ini kau dengar, dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, pergi, kau lepaskan kami. Tidak ada bagian pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, nyatakan isyarat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Selamat Nyilu Taheta bagi kita semua. Ya, Nyilu Taheta ya. Nyilu Taheta. Ya. 2026. Wow, luar biasa. Coba bayangkan saudara sekalian. Ya. Kita melewati hari-hari itu bukan karena kebetulan loh. Apalagi minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, benar nggak? Ya, Tuhan berikan kita umur, berarti kita masih dipercaya Tuhan. Masih dipercaya Tuhan, amin. Masih dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk melihat kemuliaan Tuhan, dan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, amin. Itulah kita. Itulah kita. Itu makanya roh kita harus terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan, amin. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diselamatkan Tuhan, bukan kebetulan loh. Amin, Saudaraku. Kita diselamatkan Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan, mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, dipelihara Tuhan, bukan karena begitu-begitu saja, enggak. Tuhan itu mempunyai rencana yang indah dan mulia dalam seluruh kehidupan kita. Itu makanya kita harus mempersiapkan diri kita hari lepas hari. Karena begini, Tuhan yang mengatur setiap waktu, amin. Dan tahun-tahun hidup kita Tuhan yang mengaturnya semua. Tahun-tahun hidup kita Tuhan yang mengaturnya. Makanya kita harus terus memandang kepada Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita berusaha untuk terus mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa tahun ini adalah tahun yang besar, kemuliaan yang semakin besar yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tahun 2026, ya. Tahun yang sangat luar biasa, yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkapnya asal kita mau setia kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan Allah kita dengan setia untuk melakukannya. Tuhan pasti genapi janjinya, tidak mungkin tidak. Bagian kita lakukan saja, hati kita buka untuk Tuhan. Ya, supaya kita bersih di hadapan Tuhan dan Tuhan bebas bekerja untuk melakukan bagian Tuhan dalam hidup kita, amin. Amin. Kita lakukan saja bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Haleluya. Coba bayangkan saudaraku sekalian, pantas gak kita mengucap syukur sama Tuhan? Pantas. Ya. Tuhan berikan kita rezeki, Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, sampai bisa berkumpul hari ini itu semuanya karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, amin. Berapa kali kita mau celaka, berapa kali kita mau ya, di perjalanan kita, di rumah kita, di mana-mana pun Tuhan tetap jaga kita, tidak dibiarkannya kita celaka. Benar nggak saudara sekalian? Itu semuanya karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Kalaupun ada kesusahan-kesusahan yang kita lalui, penderitaan, suka dan duka yang kita lalui, ya, Tuhan gak pernah tinggalkan kita, amin. Tuhan melihat air mata kita, amin, saudaraku. Tuhan melihat air mata kita loh. Itu makanya jangan mau tinggal terus dalam kesedihan, kepahitan, kebencian, amarah. Jangan mau, karena itu akan menghalangi kita untuk melayani Tuhan, amin, saudaraku.
Nah, perhatikan coba Roma 12. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita di awal tahun ini? Apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk tahun-tahun ini? Haleluya. Roma 12. Saudara diberkati Tuhan, amin. Atau saudara masih ngantuk? Sudah habis bakarannya kemarin? Belum? Masih tersisa di rumah? Bakar jagung sama bakar itunya? Ikan di warung. Haleluya. Haleluya. Saudara tetap diberkati Tuhan, amin. Perhatikan firman Tuhan, ya. Roma 12 ayat 11. Kita baca bersama-sama satu ayat saja. Dengan suara yang keras, yang tegas, dengan hati yang terbuka untuk Tuhan. Roma 12 ayat 11. Sudah dapat katakan amin? 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudaraku, kerajinan kita kendor di sini maksudnya jangan malas-malasan, jangan undur, jangan acuh tak acuh, cuek. Tuh. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kamu menjadi malas. Jangan kamu jadi acuh nggak acuh. Saudaraku sekalian, kita dipanggil Tuhan. Tuh perhatikanlah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ternyata begini, kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Semua kita. Semua kita. Saudara perhatikan baik-baik. Tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan untuk dia menikmati hidupnya sendiri. Nggak ada. Tuhan menyelamatkan orang bukan untuk seperti itu. Saudara perhatikan. Perhatikan suara Tuhan untuk kita. Tuhan selamatkan kita untuk melayani Dia. Apa artinya melayani Dia? Menjadi hambanya. Saudara, perhatikan. Dulu kita bukan melayani Tuhan. Benar nggak? Dulu kita melayani hawa nafsu kita. Apa itu melayani hawa nafsu? Melakukan apa yang kehendak kita sendiri. Apa yang kita anggap enak. Apa yang kita anggap benar dengan diri kita sendiri. Menurut kita sendiri, menurut pandangan kita. Itu yang kita lakukan. Jadi kita dulu bukan melayani Tuhan. Kita dulu tuh melayani diri kita sendiri. Melayani dosa. Melayani setan-setan. Bujur dia? Iya. Apa buktinya Pak? Kita melakukan segala sesuatunya yang menurut kita baik, bukan menurut Tuhan. Tuh. Itulah hidup kita yang dulu. Coba kita lihat yuk. Roma 6, apa kehidupan kita yang dulu? Coba yuk kita lihat. Roma 6. Ya, kita tetap tanda itu ya, Roma 12 tadi. Roma 6, coba. Haleluya. Ya, saudara jangan ngantuk dulu ya. Ya, mungkin tidurnya jam 3, jam 4, jam 5. Ya. Apalagi tidur sambil perut kenyang, ya. Sambil masuk yang soda-soda, ya, itu membuat semakin ngantuk. Roma 6 apa katanya? Kita dulu bukan pelayan Tuhan. Kita ini dulu melayani diri kita sendiri, melayani hawa nafsu, melayani kedagingan, melayani dosa. Roma 6 apa firman Tuhan bilang? Ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18 sama-sama yang kuat. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang percaya katakan amin. Dahulu memang kamu hamba dosa. Coba lihat kiri kanannya. Coba lihat wajah kiri kanannya. Coba lihat. Dahulu tuh kamu memang hamba dosa. Kamu tuh memang hamba dosa. Tidak bisa ngelak lagi bilang. Memang kau hamba dosa. Bihin. Itu kan bihin. Benar nggak? Benar bahasa dari saya? Bihin.
Tapi sekarang coba lihat. Coba lihat sekali lagi, coba lihat wajahnya, lihat, coba lihat wajah teman kiri kanannya. Ih, hamba kebenaran nih tutup. Wih, elah ikut. Waduh, sekarang hamba kebenaran. Itu makanya janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hamba artinya pelayan, saudaraku sekalian. Apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan Tuhannya harus dilakukannya. Itu namanya pelayan, itu namanya hamba. Dulu kita ini hamba dosa loh. Itu sebabnya saya ingatkan kita. Jangan mau kembali lagi pada kehidupan yang lama sebagai hamba dosa. Ya. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ingat, kalau kita mentaati kebenaran, kita adalah hamba kebenaran. Kalau kita nggak taat pada kebenaran, kita bukan hamba kebenaran. Tuh, perhatikan baik-baik. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apa buktinya kita dimerdekakan dari dosa? Ketika kita taat, ketika kita tunduk, ketika kita melakukan kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Itu. Kalau kita nggak taat pada kebenaran, kita masih menjadi hamba dosa. Jangan mau. Kemarin kita sudah berbicara tentang menjadi hamba uang. Ya. Mengasihi diri sendiri, menjadi hamba uang. Tuh. Bukan menjadi hamba kebenaran. Kalau kita sudah menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, Allah itu adalah kebenaran. Amin, saudaraku. Firman Tuhan adalah kebenaran. Itu Alkitab yang mengatakan demikian. Kita harus hidup di dalamnya, amin. Berarti kita kalau menjadi hamba artinya melayani. Hamba kalau nggak melayani, waduh, bisa dihabisin tuannya itu. Pernah ingat zaman Jipen nggak? Pernah baca sejarah zaman Jipen nggak? Zaman Jipen, kalau tuannya marah sama Jipennya, mau dilakukan apa saja terserah tuannya. Bujur dia, bujur. Amin, saudaraku. Itu makanya firman Tuhan mengingatkan, janganlah hendaknya kerajinan mengkendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, banyak hal yang membuat kita menjadi malas, menjadi kendor untuk tidak melayani Tuhan. Apa itu? Pergumulan kita membuat kita kendor, menjadi malas untuk tidak melayani Tuhan. Kedua, ya, pergumulan kita, terus keinginan kita, hobi kita, hobi loh. Ini perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan. Oh, kebetulan ada yang suka mancing di sini, ya, saudara kita. Ini kenyataan. Kalau sudah menyangkut hobi, tidak bisa dihalangi. Saudara, ini benar loh. Kemana teman kita main golf, Pak? Kok nggak ibadah main golf? Karena dia seorang pejabat. Main golf, kata orang. Kemana? Lagi mancing. Yang dipancing juga dapat ikan yang sebesar jadi kelingking. Menariknya kayak menarik ikan hiu. Gayanya. Padahal ya. Yang membuat kita, banyak hal yang membuat kita supaya menjadi malas, kendor. Tidak lagi fokus untuk melayani Tuhan. Hobi kita, pergumulan kita, hati-hati saudaraku sekalian. Kalau kita fokus pada pergumulan kita mungkin karena sakit, mungkin karena uang, karena ekonomi, sehingga apa yang membuat kita bisa membuat kita apa loh? Undur untuk melayani Tuhan. Kendor.
untuk melayani Tuhan, malas. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Tuh, jangan sampai kita kendor, amin. Amin, saudaraku. Pergumulan apapun jangan membuat kita sampai undur untuk melayani Tuhan. Ingat, tahun-tahun ke depan ini bukan tahun-tahun yang mudah bagi kita. Dunia akan semakin runyam loh, saudaraku sekalian. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tuh. Akan semakin runyam. Dunia ini sudah firman Tuhan. Pada hari-hari terakhir akan terjadi kesusahan yang besar. Amin. Benar nggak? Akan terjadi kesusahan yang sangat besar. Saudara jangan berharap dunia ini akan makin adem, tentram, nyaman. Enggak, saudaraku sekalian. Ke depan ini, saudaraku sekalian, perhatikan. Akan terjadi kesusahan yang besar. Mengakibatkan apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Peduli amat dengan orang lain. Aku gin banyak masalah. Aku gin banyak pergumulan. Apalagi mau melayani orang lain. Bapak pendeta ini ada-ada aja. Pergumulanku kada habis-habis Pak pendeta. Ela-elai kau nak. Suruh aku melayani orang lain. Pak pendeta. Pehek tak kulukku tenang. Memikir akan arek pergumulanku. Saudara, hari-hari ke depan ini, saudaraku sekalian, bagi dunia akan semakin runyam. Tetapi bagi kita, firman Tuhan bilang, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dunia mau jungkir balik, ya, dunia mau tunggang langgang, ya, mau jungkir balik, mau lompat salto. Tetapi kita, firman Tuhan bilang apa? Rohmu harus tetap menyala-nyala, batinmu menyala-nyala, jiwamu harus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Mau dunia seperti apa kek? Elak mikeh kau. Cie. Amin, saudaraku. Amin. Elak mikeh. Ya, tapi firman Tuhan bilang rohmu harus menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan kerajinan kita menjadi kendor. Lihat, perhatikan. Kalau kita membiarkan hidup kita, kerajinan kita untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan menjadi kendor, saudara, lambat laun kita akan padam. Ya, menyala-nyala itu artinya seperti api yang berkobar-kobar. Menyala-nyala itu artinya seperti air yang mendidih. Tuh, terjemahan aslinya itu seperti itu. Seperti air yang mendidih, seperti api yang berkobar-kobar. Tuh. Amin, saudaraku. Jangan biarkan kerajinan kita itu kendor. Baca firman Tuhannya kendor, saat teduhnya kendor. Jangan. Dibutuhkan hari-hari terakhir ini semangat yang baru, amin. Dibutuhkan hari-hari terakhir ini roh yang terus semakin menyala-nyala. Amin, saudaraku. Jangan biarkan sekeliling kita menghalangi kita untuk menyala-nyala melayani Tuhan. Ingat, dahulu kita bukan pelayan Tuhan, tapi Tuhan selamatkan kita untuk menjadi pelayannya yang setia. Amin, saudaraku. Tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan hanya begitu-begitu saja. Hanya diam duduk, ya, menantikan berkat Tuhan, hanya begitu-begitu saja. Nggak ada seperti itu. Coba kita lihat yuk, Efesus 2. Efesus 2, sudah dapat Efesus 2? Ayat 8.
sampai 10. Apa firman Tuhan bilang? Efesus 2. Kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, Efesus 2 sudah dapat? Ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 sama-sama, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Artinya begini, saudara sekalian. Kita ini diciptakan Allah. Bahkan kita diciptakan dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, tahukah saudara pekerjaan baik yang paling hebat, yang paling besar di hati Tuhan apa? Yang ada di hati Tuhan? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Tidak ada yang lain loh. Amin, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu rahasia begini ya. Kalau kita hidup dengan isi hati Tuhan, kalau kita melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, saudara, semua keperluanmu, kebutuhanmu tidak mungkin Tuhan tidak penuhi. Bapak ini mendahului Tuhan. Tidak. Saudara saja kalau anak saudara ya, pintar ngambil hati saudara, melakukan apa yang saudara katakan kepada dia, anak kita saja. Kalau dia tunduk, patuh, taat sama orang tuanya, tidak mungkin kerinduan hatinya, keinginannya yang baik itu tidak dipenuhi. Pasti orang tuanya nangis untuk memenuhi kebutuhan anaknya itu. Walaupun dia belum mampu dapat melakukannya, dia akan cari jalan. Benar nggak? Apalagi Tuhan kita. Tuh, dia datang menjadi manusia untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang terbesar, menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita orang berdosa ini. Amin, saudara. Menyelamatkan kita orang berdosa ini. Itulah pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan untuk kita lakukan. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan, kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena pekerjaan baik kita. Kita diselamatkan Tuhan, bukan, tetapi karena pemberian Tuhan. Bukan karena kita berbuat baik, tetapi setelah kita diselamatkan Tuhan, kita harus melakukan perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang terbesar adalah melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Amin, saudara. Melayani. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, jangan kerajinanmu menjadi kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Tahun 2026 ini lebih lagi. Katakan pada dirimu, aku mau melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Aku mau melayani Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Amin, saudaraku. Dia akan limpahkan kekuatan kesehatan bagi kita yang mau melayani Dia. Tidak mungkin tidak. Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh belas kasihan. Dia akan menolong kita. Amin, saudaraku. Apa yang kita dapat kalau kita melayani Tuhan? Apa yang kita dapat kalau kita tidak menjadi kendor? Coba kita lihat Yohanes 12 ayat 26. Ayat terakhir. Saya berharap ini menjadi pegangan hidup kita, ya, dalam kehidupan kita sampai Tuhan panggil kita. Ya, bukan hanya tahun ini. Ya. Tahun berganti tahun. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Yohanes 12 ayat 26, kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? Amin.
Yohanes 12 ayat 26. Jadi, yuk kita baca sama-sama. IJ 2 telu. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang percaya katakan amin. Barang siapa melayani aku, kata Tuhan, ia harus mengikut aku. Tahu nggak saudara, harus mengikut aku? Ikut aturan-aturannya Tuhan, ikut perintah-perintahnya Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Makanya kita harus mempunyai telinga yang peka. Harus mempunyai telinga yang peka. Untuk apa? Untuk mengikut Tuhan, untuk mendengar arahannya. Amin, saudaraku. Kalau kita punya pembantu di rumah, ya, kalau dia tidak dengar-dengar sama kita, bagaimana kita? Pasti kita ambil waktu untuk bertemu dan membuat SP3 langsung, benar nggak? Dikasih arahan kok nggak mau, kan umpamanya begitu ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Harus mengikut aku. Bagaimana caranya kita mengikut Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Lakukan perintahnya. Dan di mana aku berada? Di mana aku berada? Di situ pun pelayanku akan berada. Berarti kita harus nempel sama Tuhan. Harus tetap melekat kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan sudah mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apapun juga. Kita harus nempel sama Tuhan. Seperti ranting yang menempel pada pokok anggur itu. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku apa? Ia akan dihormati Bapa. Saudara, hidup kita ternyata nggak akan begitu-begitu saja. Kalau saudara memberikan diri saudara untuk melayani Tuhan. Memang dulu kita adalah hamba dosa. Kita adalah hamba kegelapan. Tetapi kita sudah menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Kalau kita merelakan diri kita, hati kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan bilang, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita akan dimuliakan Tuhan, artinya. Kita akan diangkat derajat kita. Kita akan ditinggikan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Saudara, saya mau kasih tahu. Tidak ada orang yang melayani Tuhan akan begitu-begitu saja. Nggak ada itu. Itu di luar konteks firman Tuhan itu. Ini bukan bicara takabur, saudaraku sekalian. Bapak ini bicara firman Tuhan. Orang yang melayani Tuhan tidak akan sama hidupnya dengan yang tahun-tahun yang lalu, dengan yang bulan-bulan yang lalu, dengan hari-hari yang lalu. Kenapa? Karena Tuhan tetap membela dia. Tuhan akan meninggikan dia. Tuhan akan membela dia. Saya merasakan itu dalam kehidupan saya. Tuh, banyak kesaksian yang gak usah lagi diceritakan hari ini. Nanti nggak selesai-selesai. Betapa banyak pembelaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi anak-anak kami dalam hal uang, dalam hal apa saja, Tuhan membela. Bahkan dalam hal kehormatan, saudara sekalian, Tuhan menjaga nama baik kami. Tuh. Kalau kita melayani Tuhan, firman Tuhan bilang, akan dihormati oleh Bapa. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Ekonomimu, keuanganmu akan dibela Tuhan. Kalau engkau melayani Tuhan dengan sungguh hati, dengan segenap hatimu. Itu sebabnya jangan mau menjadi kendor. Kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tahun 2026 ini dan tahun-tahun ke depan, biarlah terus rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu kayak apa, Pak?
Saya nggak pintar khotbah. Melayani Tuhan bukan hanya khotbah. Bukan hanya pintar ngomong di depan sini. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Melayani Tuhan bukan hanya pintar bahasa roh. Melayani Tuhan itu adalah melakukan firman-Nya. Tunduk taat setia kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Mau merendahkan hati, namanya hamba pelayan, mau bagaimana kalau nggak merendahkan hati? Tuh, saya harus pakai jas ini karena untuk melayani saudara. Oh, saudara jangan kira saya mau pakai jas ini mau bergayaan. Enggak lah. Berkeringat ini. Karena saya melayani kekasih-kekasih hati Tuhan ini. Bagaimanapun harus pakai jas. Ya. Tuh, amin saudaraku. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan mau kendor, amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya mau ingatkan, orang yang melayani Tuhan akan dihormati Bapa. Tahu nggak saudara, sekali lagi, orang yang dihormati Tuhan itu dinaikkan Tuhan derajatnya, itu kalau terjemahan aslinya. Diangkat Tuhan tinggi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nanti akan ada promosi dalam pekerjaanmu. Amin. Masa iya Pak? Iya. Bukan karena hebat dan gagah, nanti akan ada promosi. Perhatikan baik-baik. Usahamu itu akan berlipat kali ganda diberkati Tuhan. Makanya kamu butuh karyawan yang baik nanti. Amin. Cari karyawan yang baik, yang benar. Jangan karyawan yang suka mencuri. Amin, saudaraku. Nanti Tuhan akan berkati semuanya, berlimpah-limpah. Nanti kamu berumah tangga, diberikan Tuhan jodoh yang baik. Amin. Diberikan Tuhan mertua yang baik. Amin. Elak Mike. Jangan takut, jangan gentar. Ini adalah tahun berkat bagi kita. Tahun 2026. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Luar biasa, nanti kamu akan tercengang-cengang. Bukan kamu saja, kita akan tercengang-cengang melihat pekerjaan Tuhan. Orang yang membencimu akan bertekuk lutut di hadapanmu nanti. Orang yang membenci kamu itu akan mengaku bahwa engkau betul-betul adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ingat, kita ini sudah dibebaskan Tuhan loh dari hamba kegelapan, hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Makanya berjalanlah terus melayani Tuhan. Kita dulu hamba, pelayan, hamba dosa, pelayan dosa. Sekarang kita menjadi pelayan Kristus, pelayan kebenaran. Amin. Amin. Semua jadi payahmu itu, usahamu untuk melayani Tuhan itu tidak akan dilupakan Tuhan. Catat ini baik-baik. Akan ada promosi. Bapak ini sok-sok bernubuat. Kamu ini. Akan ada pengangkatan. Akan dimuliakan Tuhan. Tahun ini hidupmu menjadi berkat. Amin. Jangan mau menjadi kendor. Jangan mau menjadi malas. Tapi biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jaga hidupmu, ya. Jangan mau diperbudak dosa lagi. Itu hidup kita yang lama. Sekarang tahun baru adalah tahun kelepasan, tahun pembebasan yang daripada Tuhan. Hidup kita akan semakin dipermuliakan Tuhan, diangkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan, firman-Mu telah diberitakan. Teguhkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami semangat yang baru untuk roh kami terus menyala-nyala. Ingatkan kami
bahwa Engkau telah menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu, dengan nyawa-Mu, untuk kami menjadi pelayan-Mu, menjadi hamba-Mu. Mari yang bertugas, haleluya, we worship you Jesus. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk roti dan anggur ini, kami berdoa, hamba berdoa dalam nama Yesus, urapilah Tuhan. Urapi Tuhan, kuduskan. Karena kami percaya roti dan anggur ini adalah persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Persekutuan dengan darah Kristus. Persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Urapilah Tuhan dalam nama Yesus. Ketika kami menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kuasa tubuh dan darah Yesus sendiri itu terjadi atas hidup kami. Demi nama Yesus, karena kami mau memperingati pengorbanan Tuhan kami yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita bagikan tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur itu. Haleluya, sungguh besar. Mari kita bagikan. Silakan dibagikan. Lalu dalam ibadati sungguh besar. Pikirkan tentang tak terselam ibadi. Oh, we love you Jesus. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengangkat roti ini Tuhan sebagai lambang persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami percaya tubuh-Mu sudah terpecah-pecah karena Engkau mengasihi kami. Terpecah-pecah tubuh-Mu Tuhan, penuh luka oleh cambukan. Engkau menanggung segala penyakit kami. Engkau menanggung, menghapuskan segala kutuk penderitaan, kutuk sakit penyakit Engkau tanggung di tubuh-Mu. Dalam nama Yesus kami terima tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur itu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami percaya anggur ini adalah lambang persekutuan dengan darah-Mu. Oh, darah Yesus yang membebaskan kami dari kutuk dosa. Darah Yesus membebaskan kami dari semua kutuk. Kutuk apapun itu, kutuk pemberontakan, kutuk sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus, disucikan oleh darah Yesus, semua kutuk, semua perbudakan dosa dibebaskan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus, kami terima kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Mari kita minum anggur ini sebagai lambang persekutuan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, Bapak. Mari naikkan syukur-syukur. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kita tembus silah. Percaya. Air matamu Tuhan lihat. Luka hatimu Tuhan sembuhkan. Haleluya. Oh, haleluya. Kutuk minder dalam nama Yesus, Tuhan bebaskan. Engkau yang merasa dirimu tidak berharga, engkau yang minder, mungkin engkau selama ini malu dengan keadaanmu. Engkau malu dengan keadaanmu. Percayalah, Tuhan membebaskan engkau. Engkau milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga. Engkau gak perlu minder lagi mulai hari ini. Oh ya Rabaka Syakar Rababa. Engkau yang sakit Tuhan sembuhkan. Demi nama Yesus. Sakitmu Tuhan sembuhkan, sakitmu Tuhan sembuhkan, sakitmu Tuhan sembuhkan. Terima Tuhan. Dalam nama Yesus. Untuk kegagalan dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk belalang pelahap disingkirkan dalam nama Yesus. Yang membuat engkau rugi, yang membuat kau miskin. Oh, dalam nama Yesus, semua belalang pelahap dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami terima kuasa tubuh dan darah Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan sukacita, dengan belas kasihan akan jiwa-jiwa. Dipenuhi dengan pengampunan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, haleluya, haleluya. Ya, hari Minggu kita ibadah seperti biasa, amin. Ya, jam 4 sore. Jangan nggak ibadah. Ini tahun baru, tahun pembebasan dan penuaian. Jangan kerajinan kita menjadikan apapun yang sedang kita hadapi, jangan tinggalkan ibadah. Karena firman Tuhan yang berkata Ibrani 10:25, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, hormati dan kuduskan hari Sabat. Hari Sabat kita bukan hari Sabtu, tapi hari Minggu. Ya. Kemudian saudaraku sekalian, nanti dari sini kita katanya langsung ibadah ucapan syukur ke tempat Bapak dan Ibu Ferdinand. Haleluya, amin. Datanglah saudara, kalau diundang datanglah. Amin. Makan siang di sana kita mengucap syukur dulu lah di sana.
Pak. Mereka minta berseru kepada Tuhan, Tuhan pakailah rumah ini, cukupkanlah Tuhan. Tuhan cukupkan kan buktinya sudah dikeran. Makanya saudara nanti yang belum ke sana, nanti lihat dulu keramiknya mengkilat banar itu, ya hampir setepleset, hampir kayak kisahnya lah. Ya waktu kami sama Bapak Tina ke sana sama rombongan, ya mau masuknya hampir terpleset, hampir, tapi enggak. Amin saudaraku. Nanti kita bisa dari sini ke sana lah. Ya, kita mau ucapan syukur dulu. Ya, mereka bergembira bersuka cita karena Tuhan. Karena Tuhan ya. Karena pertolongan Tuhan, karena pembelaan Tuhan. Amin. Hari Minggu kita ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Kami we love you Jesus. Kita mau nanti akan ada kebaktian Padang. Ya. Bapak Timothy sudah mencari tempat kemarin. Ya. Nanti kita mau survei lah dengan bapak-bapaknya. Ya, Pak Tim sama Pak Timothy nanti kita sama siapa lagi bertiga atau berapa? Sama siapa yang punya waktu nanti bapak-bapaknya survei dong. Ya. Kita mau survei sama-sama lagi ya. Sama Pak Tim ya, Pak Tina ya. Ya, kalau bisa Pak Denis, Pak Ona, Pak Pengki, Pak Rantau kah? Kita mau cari tempat dulu untuk kita kebaktian Padang dan cross kado, tukar kado. Ya, tukar kado sekalian kita dapat pelayanan sedikit. Amin. Amin. Kita mau cari tempat. Kita ajak teman-teman kita yang lain. Ya, Pak Kurinan jangan sampai gak ikut nanti. Oke. Nanti kami utus Pak Polisi khusus mengambil Pak Kurinan sama Ibu Kurinan kalau sampai gak ikut. Oke. Haleluya. Kita mau ada cross kado. Ya, di awal tahun ini. Ya, siapkan kado saudara yang terbaik. Ya. Ya, nanti mungkin 50.000 lah minimalnya atau berapa, nanti ibu-ibu yang mengatur kalau masalah itu, jangan bapak-bapak. Ya, tapi jangan pula nanti kadonya itu iya kayak kemarin kayak apa namanya sabun cuci, janganlah begitu. Amin. Yang bisa dikenang lah. Oke. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Oh ya Rabba Syakar Rabba Bakar Rabba Kasih, oh Rabba Kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Bapa, hamba bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kami telah mendengar firman-Mu. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami.
Karena hanya firman-Mu lah yang memerdekakan. Firman-Mu lah yang memberi kehidupan, gak ada yang lain. Dan Roh Kudus meneguhkan firman itu atas setiap kami, untuk kami hidup berkemenangan, untuk kami hidup berkelimpahan, supaya hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ingatkanlah kami akan firman-Mu. Tuhan, di tangan hamba-Mu ada pokok-pokok doa Tuhan. Hamba mengangkat setiap pokok doa jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, ke hadapan-Mu Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus yang berkuasa, Engkau yang menjawab setiap pokok doa ini. Berkati rumah tangga umat-Mu Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan mereka, buah kandungan mereka berkati. Dalam nama Yesus. Kalau umat-Mu punya hutang Tuhan Yesus, hamba berdoa tahun ini terbukalah jalan daripada Engkau. Hutang mereka dilunaskan. Hutang mereka dilunaskan oleh berkat Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan kebutuhan mereka melalui pokok doa ini Tuhan, hamba berdoa demi nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban. Engkau yang membela jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Oh ya Rabakasiki Karalabakas. Demi nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, pemulihan terhadap keluarga, pemulihan terhadap rumah tangga, terhadap anak-anak, cucu menantu terjadi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba percaya Engkau sudah menjawab setiap pokok doa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Sekali lagi Tuhan, berkati kami dalam tahun ini Tuhan. Berkati setiap kami dengan berkat yang berkelimpahan, untuk kami menjadi berkat. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal itu menyertai engkau dan saya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu. Tuhan buat engkau berlimpah-limpah dengan kasih karunia-Nya, untuk engkau menjadi berkat. Diberkati engkau dimanapun engkau berada, di dalam rumah maupun di luar rumah, di ladang ataupun di tempat pekerjaanmu yang lain. Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dijauhkan kau dari penyakit dan kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus, dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami percaya penuh. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baru orang tahu berganti baru Peggy baru berganti tahun ini ya lebih lagi. Oh ya, aduh mami ya betul. Yes. Ya sudah aja. Ya, sudah lah. Bro. Ya. Terima kasih. Iya. Apa? Mau apa? Oh, model sama taruh. Shalom. Kita
minta izin sebentar. Ya. Saya menambahkan kalau berkenan besok bapak-bapaknya kita kerja bakti lah. Kasihan ibu-ibunya kalau nanti jatuhan. Bapak-bapaknya juga yang repot ya kan. Kalau punya waktu besok ya setengah jam lah, sejam. Jam berapa Pak Gitu. Dim? Nanti kita kerja. Sore kah? Sore atau apa? Ya, gitu. Itu tambahan dari saya. Jam 3-an lah kira-kira lah. Ya. Untuk jalan untuk motor jangan kasihan ibu-ibu ya. Ya terima kasih. Mana si Yuda nggak ikut ya no? Mereka di rumah. Ini pun baru. Sehat kerja. Aku ini sebenarnya sudah mau jatuh ke tadi. Om gimana nih? Jangan gitu. Kalian yang belum foto sana nanti foto. Itu baru. Masih ada foto namanya. Ya, sini. Ini fotonya gitu, Pak. Ayo kita foto dulu ya. Kami sudah terima. Matiin lagi foto. Udah aja yuk. Ayo rambutan tuh mau dikasih. Kalau gitu minta tolong bro. Boleh. Lalu kesir aja. Selamat tahun baru. Sama-sama. Yuk, kurang tahu ini nggak ikut. Udah, ini. Yuk, sini. Kurang tahu. Mana. Gini guys ya. 1, 2, 3. Semua. Ayo, mana dia? Yuk, kursi. Siapa yang mau kesana? Itu tuh. Majang. Ini biar dipakai. Buat pakai buat foto.